Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa perang dengan Iran hampir berakhir. Trump juga menyebut Iran sangat mendambakan kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make... Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan agar Amerika Serikat, Israel, dan Iran memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi. Pihaknya juga mengecam keras Israel yang terus menyerang Lebanon dan membuat eskalasi konflik semakin memanas. Biliyorsunuz çatışmaların 40. gününde Pakistanlı kardeşlerimizin takdire şayan gayretleriyle 15 günlük bir ateşkes ilan edildi. Böylece haftalardır yüreği ağzında yaşayan bölge halklarıyla birlikte tüm insanlık 40 gün sonra ilk kez rahat bir nefes aldı. Biz de geçici ateşkesten memnuniyetimizi dile getirdik. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi barış umutlarına ilk darbeyi vurmuş. Para pemukim Israel di selatan tepi barat melakukan serangan hingga menerobos masuk ke salah satu rumah warga Palestina. Serangan yang dilakukan pemukim Israel hingga menerobos masuk ke salah satu rumah milik warga Palestina di selatan tepi barat. Selain memasuki area rumah, pemukim Israel juga menyerang ternak di kandang. Para pemukim Israel ini masuk ke wilayah Palestina tanpa izin. Menurut warga Palestina, serangan pemukim Israel ini rutin dialami agar terjadi penggusuran paksa. Insiden ini menjadi bagian dari pola serangan yang semakin meningkat terhadap warga Palestina. Pemirsa, puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu sejumlah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Otoritas setempat pun mengeluarkan peringatan kepada warga agar waspada. Kawanan lebah dalam jumlah besar dilaporkan menyebar di sejumlah area permukiman. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Otoritas setempat meminta warga dan juga pemilik toko menutup pintu serta jendela. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan lebah dalam jumlah besar tersebut. Dua belas warga Palestina bebas setelah ditahan Israel selama 3 tahun. Keluarga pun menyambut bahagia kedatangan kembali anggota keluarga mereka. Pembebasan 12 warga Palestina yang ditahan Israel diwarnai isak tangis ibunda salah satu tahanan. Ia menunggu anaknya yang ditahan Israel selama 3 tahun. Di antara 12 tahanan yang dibebaskan, salah satunya adalah wanita. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC memfasilitasi pemindahan tahanan dari penjara Karim Shalom ke rumah sakit Deir al-Balah. ICRC diperlukan untuk mengkonfirmasikan bagaimana kondisi warga atau menginformasikan maksud kami bagaimana kondisi warga Palestina yang ditahan militer Israel dan memastikan mereka diperlakukan manusiawi dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Pemirsa, di tengah konflik yang tidak kunjung reda, suara perlawanan kembali menggema dari Gaza. Warga turun ke jalan menentang kebijakan Zionis Israel tentang hukuman mati yang dinilai mengancam nyawa dan juga keadilan. Ratusan warga Palestina berkumpul di kota Gaza memperingati Hari Tahanan Palestina dengan aksi protes di depan kantor Komite Internasional Palang Merah. Mereka menentang rencana undang-undang Israel
yang mengusulkan hukuman mati serta menyerukan agar kebijakan tersebut segera dicabut. Keluarga korban, aktivis, hingga tenaga medis terlihat membawa foto para pekerja kesehatan yang ditahan, termasuk dokter yang ditangkap di tengah konflik. Spanduk bertuliskan hapus hukuman mati menjadi simbol solidaritas yang mengebah di lokasi aksi. Juru bicara Fatah, Montar Al-Hayek, mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, sekaligus menyerukan persatuan di antara faksi-faksi Palestina. كان قانون الإعدام واضح أنه تم إقراره في الكنيست، ولذلك مطلوب من المجتمع الدولي لحماية أسرانا وإلغاء قانون الإعدام بحق أسرانا، ورسالة إلى حكومة الاحتلال أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرانا سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية ليس فقط في فلسطين بل في منطقة الشرق الأوسط، ورسالة إلى الفصائل الفلسطينية المطلوب أن نتوحد لمواجهة إسرائيل وحكومة الاحتلال التي تهدد وجودنا الفلسطيني وتهدد أسرانا وتهدد القضية الفلسطينية بشكل عام. Aksi ini berlangsung di sejumlah kota di tepi barat, bertepatan dengan peringatan tahunan Hari Pertahanan Palestina setiap 17 April. Protes mencuat setelah Israel mengajukan undang-undang hukuman mati bagi pelaku serangan tertentu, langkah yang menuai kecaman dari dunia internasional. Pemirsa, relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla kembali menembus blokade perairan Gaza. Sebanyak 30 kapal bantuan telah berangkat dari Barcelona, Spanyol. Armada kemanusiaan Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayaran menuju perairan internasional di Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Pelayaran dilakukan setelah sebelumnya kapal sempat bersandar di Barcelona, Spanyol. Total ada 30 armada kemanusiaan yang berupaya menembus blokade menuju Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sekarang sudah bergerak bareng-bareng insya Allah menuju perairan internasional lalu menuju perairan Gaza. Doakan kami semua lancar sampai tujuan dan misi ini terus digaungkan sampai Gaza merdeka, sampai Palestina merdeka. Seluruhnya ada lebih dari 100 kapal yang ikut dalam misi kemanusiaan ini. 3 kapal diantaranya dibeli dari hasil kolektif masyarakat Indonesia demi membantu rakyat Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah legenda Barcelona tiba di Indonesia. Para legenda ini tiba menjelang laga Clash of Legends 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Sejumlah nama besar telah tiba lebih dulu, diantaranya Rivaldo, Javier Saviola, dan Ricardo Quaresma. Kedatangan mereka untuk meramaikan ajang Clash of Legends 2026 yang akan digelar pada Sabtu mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hello, Mr. Gatek. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.